Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wijin Arifin di channel Rumah Nasabah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Microsoft Excel dari dasar. Kita akan menunjukkan, kita akan belajar menu-menu di Microsoft Excel supaya formatnya itu nyaman digunakan saat bekerja. Sebenarnya pengaturan-pengaturan ini bisa dilakukan di awal, bisa dilakukan pas pertengahan, atau kita sedang mengerjakan sebuah data di Excel, bisa juga di akhir. Pokoknya intinya sama saja sih, tapi pada akhirnya adalah pengaturan format ini memudahkan kita bekerja dan nyaman, dan yang terakhir saat dicetak hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan yang sudah kita atur di dalam Microsoft Excel yang sudah kita kerjakan. Mari kita ke TKP. Ini adalah dokumen pertama saat kita membuka Microsoft Excel. Tampilan awalnya saya pilih yang sudah ada logonya saja. Nah, ini kemarin saya hapus dulu. Jadi dalam pengaturan Microsoft Excel, yang pertama itu pengaturan di home ya, pengaturan huruf. Kita mau menggunakan huruf apa saja bisa diatur di sini. Misalkan tadi ini nomor tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, misal seperti ini. Kita bisa mengatur nomor, nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, hurufnya kita bisa ganti-ganti. Dengan cara seperti ini. Untuk huruf saya milih Times New Roman. Ukuran huruf kita bisa kecilkan, bisa kita besarkan. Nah, ini kolom bisa kita luaskan. Dengan cara menarik kanan dan kiri. Yang perlu diingat juga, ke sini yang tulisan A, B, C, D ini namanya kolom.
yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini namanya baris. Jadi kalau ini namanya kolom A1. Jadi kolom A baris 1. Ini penting untuk diingat. Walaupun secara otomatis kita akan tahu ini B. Itu paling gampang ngeceknya ini kolom apa ya? Nah, ini kolom B7. Cara kalau bingung cara mengeceknya di kolom yang lain, misalkan ini C, kita mau tahu ini C berapa. Nah, ini berarti kolom C12 dengan menggunakan sama dengan untuk mengetahuinya. Kemudian kita misalkan mau mengatur supaya ini terlihat tengah, kanan kirinya kita lebarkan sedikit ke bawah. Ini dia menggunakan tengah. Kalau kita mau naikkan, ini dia ada di atas. Kalau ini ada di tengah, ini ada di bawah. Saya pilih yang tengah. Kemudian rata, kiri, tengah, kanan. Saya pilih tengah. Di Microsoft Excel tidak seperti di Word. Kalau di Word itu ada pengaturan rata kanan kiri. Kalau di Excel hanya ada kiri dan kanan. Kemudian yang selanjutnya adalah warna dari background. Kita bisa menentukan warnanya warna apa, backgroundnya dengan cara klik tempat yang mau dikasih warna, kemudian kita pilih warna. Masing-masing bisa diatur sendiri, bisa juga langsung semuanya satu warna. Ini semuanya rata, seperti itu, atau seperti ini. Nama biru, tanggal lahir hijau, misalkan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ini tempat lahir dan tanggal lahir saya bisa saja. Kemudian ini tadi nomor 1, pengaturan nomor 2. 1, 2. Misalkan kita data kita ada banyak, di sini saya contohkan saja. Ini tulis saja 1, 2, kemudian tarik. Dengan cara tariknya saat tandanya bukan plus besar tapi plus kecil di pojok kanan bawah, tarik. Itu ditambah 6. Nama Suryo Joyo Diningrat. Saya ngarang aja namanya. Kemudian nama yang banyak.
Satria Indonesia misalkan. Kemudian Kendil Kubra. Kemudian kita tiga saja dulu buat contoh. Kita bisa mengatur dengan cara supaya ini terlihat semua. Kita tarik kanan supaya nongol semua. Ratanya bisa dirubah menjadi rata kiri seperti ini. Tapi misalkan dengan cara yang seperti ini, geser, misalkan tidak muat kayak di sini ini, kita misalkan kalau ditarik ke sini menyebabkan tidak tercetak bagian di sini. Ada datanya tidak tercetak lah. Dari datanya belum semua. Bagaimana? Ini kita bisa menggunakan fungsi wrap text. Wrap text itu jadi atas bawah bisa, karena di Excel tidak seperti di Word, di kolom tidak bisa enter. Jadi kalau mau dalam satu kolom kok lebih dari satu baris, maka gunakan wrap text. Atau yang kedua, kita masuk ke arrangement. Kita milih shrink to fit. Nah, otomatis dia akan mengecil. Ukurannya tetap 16, tapi di sini karena dia diatur menu shrink to fit, jadi dia mengecil. Tapi saat dia digeser, kalau dia akan membesar kembali sesuai dengan ukuran sebenarnya, yaitu Times New Roman 16. Saat dikembalikan ke sini dia akan mengecil. Tuh, tidak bisa shrink, kita keluar, kita lebarkan. Tempat Bogor, Semarang, Klaten misalkan. Nah, ini tempat tanggal lahir, kita bisa terletak kanankan saja, kasih koma. Kemudian tanggal lahir. Nah, kalau tanggal lahir ini kita misalkan masuk 12 garis miring 01 67 misalkan. Dia akan 12
Januari 1967 otomatis. Kemudian misalkan lagi tanggal 24/06/20, dia jatuhnya di 2020. Padahal misalkan keinginannya itu lahir di 1920. Ini harus diperhatikan saat menulisnya, hanya 2 digit untuk tahunnya. 30. Begitu 1930, begitu kita nulis 30, dia menjadi 1930. 2029. Jadi batas pengetikan tahun 2 digit itu di 29 dan 30. Jika 29 akan menjadi di atas tahun 2000, jika 30 akan di bawah tahun 2000 atau 19 seperti itu. Nah, di sini saya ganti saja menjadi 47. Tua sekali. Nah, seharusnya ini ya. Nah, kayak gini aja. Nih, 17/08/45. Kemudian di sini empat belas 09/87, misal seperti ini. Kemudian kita ini sudah rata kiri, ini rata kiri kan juga. Nah, rata kiri. Untuk tanggal itu setiap komputer, kalau ini komputer sudah saya atur menjadi penanggalan Indonesia. Nah, yang sini ada beberapa komputer yang belum berubah ke Indonesia, dia masih English. Nah, ya seperti ini. Salah satu contohnya komputer Inggris. Bulannya ada di depan, tanggalnya ada di tengah, tahunnya ada di belakang. Bagi teman-teman yang mau komputernya seperti ini, klik saja di number, kemudian di kolom general, number, currency accounting, date, pilih date. Di sini date, kemudian local location diatur menjadi Indonesia. Ini jika ingin memunculkan harinya sekalian. Senin 14 September 1987. Kemudian kita bisa pilih yang seperti tadi, 14/09/87, atau kita bisa memilih dengan ditulis 14 Maret 14 September 1987.
Ini pengaturan ini bisa satu persatu atau langsung semuanya seperti ini. Pilih date. Nah, ini long date, harinya muncul. Atau short date, tadi ini. Jadi bisa diatur alamat jalan warung panjang, misalkan ngarang aja jalan Marangan, Sudirman, Jalan Subroto. Nah, ini tinggal lebarkan saja, di tangan lebarkan saja nomor HP 08 17 34 56 71. Nah, ini jika menulis HP 0 di depan, berapa di 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jika 0 ini ada di depan, dia akan hilang. Kita paksain pun hilang. Ada beberapa trik untuk penulisan seperti ini. Yang pertama adalah diberi tanda petik di depannya seperti ini. Boleh juga tanda stop sama, atau yang terakhir diberi tanda strip seperti ini. Supaya nolnya tidak hilang. Atau tanda strip di setiap 4 digitnya. Itu akan menghilangkan tidak akan 0 di depan ini hilang. 089 345683. Oh iya, 3 di per 4 digit dikasih strip. Nah, ini contoh saja. Kemudian untuk membuat supaya ada garis tabelnya, blok saja ke sini, pilih di sini blok. Nah, ini. Jika ingin ada pengaturan tambahan, di sini saja. Misal garisnya ingin 2, tinggal ganti aja. Ingin tebal, tinggal ganti aja. Oke. Nah, jika ingin kembalikan bisa menggunakan tombol undo di sini. Jika di sini tidak terlihat,
bisa dilihat di untuk memunculkannya ke more comment sini, Gambelindo, dicari di all comment, kemudian cari yang Undo. Nah ini, klik di sini, tinggal add sini. Di sini sudah ada, makanya already nggak bisa. Itu. Ini untuk memajukan, mundurkan. Ini redo, ini undo. Ini untuk melihat hasilnya, print preview. Ini kertasnya landscape. Kita bisa mengatur kertas di sini mau potret, yang orientasi potret berdiri. Kalau berdiri kepotong, kemudian landscape berarti memanjang ke samping, tidak kepotong. Kemudian untuk pengaturan kertas di sini saat mau dicetak kita bisa memilih A4 ataupun kertas yang ada di Indonesia itu adanya F4. Sementara kita mencari di kolom ini tidak ada F4, adanya legal. Sementara F4 itu panjangnya 33 cm atau 330, di bungkusnya ini 330 mm. Nah, bagaimana caranya supaya saat di print tidak terpotong? Kalau yang biasa saya lakukan itu saya lari ke margin sini. Jika ini landscape, maka rate-nya saya kurangi 3. Jadi saat di print preview akan ada jeda lumayan panjang segini. Ini sudah termasuk margin seperti ini, margin, tapi kecil sih, nggak terlalu banyak karena 35, berapa tadi, dikurangi 3 cm saja. Ini supaya bisa terprint, tidak terpotong saat di print. Kemudian apabila orientasinya berdiri, maka ini tetap 1,8. Bottomnya yang saya ganti 3. Ini kepotong karena ini lebih ke landscape, data landscape. Ini untuk contoh saja. Ini di sini jedanya, jeda atas bawah, jeda atas bawah ini. Karena kalau lebih ke bawah dijamin hasil ketikan kita nulis misalkan sampai bawah sini pasti kepotong, makanya dibuat margin 3 di sini. Orientasi menggunakan landscape. Sebenarnya ada cara yang lain, yaitu kita buat presentasi supaya tidak kepotong. Potret misalkan ini ingin kita berdiri kan, kita bisa pilih menu scale presentasi. Nah, ini garis putus-putusnya tidak lagi di tengah tapi sudah di pinggir. Lihat hasilnya. Nah, sudah masuk semua. Ini bisa digunakan.
Cuma huruf ini saat dicetak sudah menjadi sangat kecil. Nah, selanjutnya ini bagian di sini supaya tidak, ini bisa satu-satu, bisa juga langsung semuanya. Di sini bagian tengah kita hilangkan. Ini ke rata kanan, ini ke rata kiri, supaya saat dilihat seperti ini, nah, bisa dilihat seperti satu. Ini hasil cetaknya nanti seperti ini tanpa tanggal lahir. Ini 2 kolom sebenarnya, tapi saya lihat sepertinya ada di 1 kolom. Pada kesempatan kali ini aturan format dasar yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.